bangkrut ya, istilahnya sudah habis-habisan bangkrut karena usaha. Assalamualaikum, dengan saya Tinton Wijaya. Saya dari Mojokerto. Saya dikenal juga ownernya Brontong Proyek. Sejak kapan Mas terjun ke dunia balap? Saya sebenarnya suka balap itu dari SMP kelas 3 ya Mas ya. Nonton-nonton balap di daerah Surabaya dulu, di sekitaran daerah SCTV namanya dulu di Surabaya. Di situ banyak anak-anak komunitas motor ngumpul, saya sering nongkrong di situ. Terus dari situ saya kenal mekanik asal Sidoarjo, Waru, namanya Matroji. Saya pertama kali bikin motor di Matroji itu, motor Honda Grand pertama kali. Pertama kali tahun 99, antara 2000 sampai 99 saya buat motor di situ. Saya masih 2000 sampai 99 sampai 2000 itu, antara tahun itu saya pertama kali ikut balapan liar di daerah Surabaya. Itu masih joki atau ada orang? Tetap owner saya. Tetap punya motor, suka betulin motor ke bengkel itu. Terus yang ngumpulin dari uang sekolah, sering bohongi SPP uang sekolah dulu ya, diembat ya, terus dibuat bandani motor itu, ngumpulin dari saku itu sampai saya SMA kelas 2 saya tetap balap motor grand itu sama Matroji. Terus seiring berjalan waktu saya pindah ke Mojokerto sama Sidoarjo, jadi pulang pergi ya. Terus saya mulai kerja di properti, kerja di proyek dulu tahun 2008 lah. 2008 saya kerja di properti. Saya bangun motor Karisma itu, terus motor Karisma itu saya bangun di Mas Ainur Kepik, Surabaya. Tuh, saya bangun itu, saya mulai kenal teman-teman banyak juga. Soalnya balap saya mulai ke luar kota, sering balap ke luar kota. Kemana aja itu? Keluar kota, saya dulu pernah balap bawa Karisma itu ke Nganjuk. Pernah, terus ke Jember, terus ke Mataram pernah bawa itu, sama ke Mataram Lombok bawa Karisma itu, sampai ke Lombok saya bawa Karisma itu. Terus seiring berjalan kita balapan, akhirnya usaha saya menurun usaha saya Mas. Saya keluar kerja, terus saya masih punya warisan Karisma itu dari keluar kerja itu. Saya balap sama orang Jakarta dulu itu. Terakhir balap itu saya udah bangkrut ya istilahnya. Terakhir balap itu saya sama orang Jakarta itu. Ketemu lawan Mas Adi S. Tuyul waktu itu. Motor saya dinaikin Chandra Jambe dulu, anak Mojokerto. Gimana fake sama Adi Tuyul waktu itu? Ya sampai pagi fake-nya itu. Nggak lepas-lepas sampai pagi. Itu pertaruhan hidup mati karena saya udah bangkrut ya istilahnya, sudah habis-habisan bangkrut karena usaha gagal. Itu taruhan terakhir saya, jadi saya habis bangkrut nggak punya tempat tinggal. Itu saya berdoa terus supaya menang, saya bisa ngontrak rumah. Nekat pol. Supaya bisa ngontrak rumah itu saya harus menang, waktu balap itu harus menang. Akhirnya Allah ngizinin saya di depan itu menang itu. Tahun 2011 itu Mas. 2011 itu terakhir motor Karisma saya main. Terus saya jual motor itu. Motor itu saya jual, dibeli anak Mataram Mas. Ya, Mataram Lombok Tengah, kalau nggak salah Lombok Tengah, di anak daerah Lombok Tengah yang beli. Itu dulu laku 14 juta motor saya. 14 juta. Lebih padahal ya. Iya, lebih. Itu juga sudah riset bersama Mas Ainur, sudah nitro ya kalau nggak salah.
Udah nitro. Sudah nitro. Karismanya sudah nitro. Setelah 2010 tadi saya jual itu, memang udah ada modal lagi ya. Saya kepingin usaha, kepingin kerja, cari kerja sulit. Akhirnya itu pengorbanan saya jual. Uangnya saya buat modal buat buka warung sama nasi goreng. Saya belajar di Pacet dulu nasi goreng. Nasi goreng? Iya, belajar goreng nasi itu. Ya. Nah, ditemani kan teman-teman masih kecil waktu itu, anak-anak masih kecil. Nemenin saya di warung itu selama 4 tahun kurang lebih saya jualan nasi goreng sama warkop itu sama teman-teman. Jadi ya pakai handuk ya sambil. Iya, wis goreng itu sama kayak penjual-penjual di keliling sekitar itu sama lah. Waduh, selama 4 tahun. 4 tahun kita buka mulai jam 6 sore, tutup jam 3 pagi, cari rezeki di situ. Sambil balapan atau gimana? Sambil ya ikut-ikut balapan taruhan pinggiran gitu kan. Pinggiran. Di depan tempat saya jualan itu kan sirkuit balapan. Jadi saya kadang ikut lari taruhan ke situ sebentar, namanya hobi ya. Apa waktu itu sambil makelar juga, Mas? Ya bisa juga makelaran sama teman-teman, makelar pinggiran. Ya buat tambahan-tambahan lah Mas istilahnya. Tapi saya dari jualan itu, saya memang suka manajemen bisnis ya. Ya saya dari jualan itu sampai bisa beli rumah ini saya. Dari jualan nasi goreng itu, iya. Selama 4 tahun itu sampai bisa bikin rumah? Iya, bikin rumah ini pertama kali, ini rumah pertama kali saya. Setelah saya hancur, saya beli rumah ini yang buat distro ini pertama kali. Jadi selama 4 tahun saya nabung, saya dapat rumah ini. Iya. Itu berapa M itu dari? Waduh. Enggak, Mas. 4 tahun nasi goreng ada 1 M mungkin ya. Iya, saya kan suka hobi masak juga Mas. Jadi saya sering masakan sama teman-teman. Jadi masakan itu lama lah perjalanannya. Jadi gimana ya? Jadi pahit rasanya balapan luar kota. Dulu pingin main ke Surabaya, ke Mojokerto, nggak naik mobil Mas. Tadi didorong motornya pakai kaki itu dari Surabaya ke Mojokerto. Dari Surabaya Ke Mojokerto didorong pakai kaki itu sama teman-teman. Jadi rame-rame berangkat. kok bisa nekat gitu, Mas? Ya memang sudah hobi, masih muda ya, masih bujang dulu jadi nekat terus istilahnya. Modal pas-pasan dulu kan Mas. Pas-pasan. Ya modal pas-pasan jadi berjuang dong, nekat dong. Setelah itu saya jualan nasi goreng kan 4 tahun Mas ya. Setelah itu orang tua saya meninggal. Lah orang tua saya meninggal itu saya ketemu lagi sama om saya yang punya perusahaan kan ya. Saya kebetulan om saya buka perusahaan di Mojokerto Mas. Buka perumahan baru, buka perumahan di Mojokerto. Di situ saya ditarik lagi kerja karena saya di domisili Mojokerto. Sama om disuruh kerja lagi, terus mulai di situ saya dipegangi material lagi, dijadikan kontraktor lagi. Dari situ saya bangkit terus, perlahan bangkit. Terus lihat teman-teman Mojokerto ini balap itu nggak pernah menang, anak-anak itu saya nggak pernah menang. Terus anak-anak mungkin saya yang lebih tua lah istilahnya, dituakan anak-anak ke saya, Mas Topa, Mas Jablay, nama kerennya Mas Jablay. Ya jajak mendapat sama saya, dia sudah nggak kuat bandari motornya ya. Saya punya sedikit rezeki, saya beli motornya Mas Jablay. Itu motor pertama ya, rek saya. Motor apa itu? GL kaji kecil namanya dulu. Saya beli 5 juta kalau nggak salah dulu. Iya 5 juta. Terus saya riset baru, saya riset pakai spek baru lah Mas. Saya panggil lagi mekanik saya di Surabaya, Mas Ainur Kepek itu. Teman saya dari kecil soalnya Mas Ainur, jadi sudah klop lah istilahnya, kita bincang-bincang otomotif itu sudah klop. Jadi Mas Ainur mau ngerisetkan buat GL pakai nitro itu tadi. Jadi kita riset selama 3 minggu. Habis itu kita main pertama itu sama Mas Shredder 25 kalau nggak salah. Oh iya. Mas Barjo itu pertama kali kita pakai NOS. Tahun berapa itu, Mas? Tahun ya 2 tahun 3 tahun yang lalu kalau nggak salah. 3 tahun yang laluan lah Mas ya. Antara 2018 ya? Nah, 2018, 2017 antara itu saya balap lagi ke sini. Balap lagi, turun mulai ikut balap lagi di tahun 2016 akhir itu kalau nggak salah. Nah itu Makunere gitu, saya mulai. Pertama saya punya motor satu itu, terus lambat laun kepingin punya spek tinggi, saya beli motornya Mas Suhur MPC. Ini Mas Suhur MPC-nya. Saya beli motornya Mas Suhur. Nah ini di tahun 2017 awal itu saya beli motornya Tigernya itu.
Saya kembangkan juga, saya pasang nitro juga. Dipasang di Iya. Jadi mulai awal itu sampai mau beli motornya Mas Turut sudah menang lumayan sering lah istilahnya. Ya itu terus riset-riset akhirnya sampai sekarang lah. sampai sekarang. Iya. Jadi banyak yang tanya tentang Mas ini. Iya. Gimana risetnya Mas pertama kali Mas? Kalau NOS sebenarnya kita sudah pakai ya dari tahun 2011 sudah pakai nitro ya, 2010 sudah pakai nitro kita. Dari zaman karisma saya terus beranjak ke Mio-nya tim Nextcom dulu kan. Nextcom. Ya, risetan Mas Kepik kan itu semua. Kan karya bersama jadi sama-sama Mas Kepik, Mas Bowo Sidoarjo itu jadi satu semua. Mas Bowo itu kalau nggak salah dia mekanik itu ya, apa ninja ya? Nah, mekanik 2 tak Mas Bowo Sidoarjo. Jadi dulu kan riset bareng Mas Bowo, Mas Kepik, Kodeni bentuk tim Nextcom itu. Saya sebagian dari tim Kepik tapi saya.